Timbas hati untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Selain kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari-hari kemarin, pada pagi hari ini kami mau berkata juga, ya Allah, bahwa kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh firman-Mu, agar kami kuat melangkah di dalam bulan yang baru, di bulan September. Berfirman-Nya ya Allah pada pagi hari ini, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu pada pagi ini untuk bisa menyampaikan isi hati, mengimplementasikan kebenaran firman. Terima kasih. Roh Kudus kuasai setiap kami dan biarkan kami menangkap pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala pujian kemuliaan kami persembahkan hadirat di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan dua kali dengan ucapan syukur. Sama-sama jemaat Tuhan berkata, amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Oke, begitu kan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Wow. Shalom. Siapa yang percaya bahwa Allah itu baik, lambaikan tangan kepada Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan. Hari ini tepatnya ya Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah berada di bulan September tahun 2024, tepatnya tanggal 1 ya. Ya, kita tahu bersama kalau sudah memasuki bulan September itu artinya ada sebuah persiapan yang harus kita lakukan untuk memperingati hari kedatangan Tuhan kita dan menyambut tahun yang baru. Amin. Saya bersyukur juga kalau kita semuanya hari ini sudah berada di bulan yang baru ini. Saya percaya ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita semuanya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan kita butuh firman-Nya ya Bapak Ibu yang terkasih. Jangan sampai di bulan yang baru ini kita salah langkah, kita salah mengambil keputusan. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan sebagai tuntunan ilahi dalam hidup kita. Amin. Saya percaya orang yang melangkah dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya tidak akan tersesat. Amin. Saya percaya orang yang melangkah dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Bahwa firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Saya mau melihat tangan-tangan orang benar dilambaikan pada pagi hari ini. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kitab kita ya, Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 6. Ada satu bagian kebenaran firman Tuhan yang adalah khotbah Yesus yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Yang sudah dapat katakan amin. Bolehkah kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih untuk menghormati kebenaran firman Tuhan? Kita baca bergantian ya. Seperti biasanya saya ayat 25, Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-26, demikian bergantian sampai ayat 34. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hal itu lebih penting daripada hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat berikutnya Bapak Ibu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan, berikan dulu tepuk tangan bagi kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketika ada seorang pendeta, seorang gembala melayani di sebuah dusun kecil, jauh di dusun yang kecil, seperti lagu bilang jauh di dusun yang kecil. Haleluya. Pendeta ini dengan setia melayani bersama dengan istrinya. Gerejanya belum terlalu besar, masih di dalam sebuah gubuk berlantaikan tanah. Suatu ketika pendeta ini berdoa dengan suara yang terdengar dengan jelas. Saya tidak tahu kenapa dia dengan sengaja memperdengarkan suaranya, sebab doa dalam hati pun juga Tuhan pasti dengar. Amin. Tetapi suatu ketika pendeta ini berdoa kepada Tuhan dengan suara yang jelas. Dia berkata, Tuhan Yesus, selama saya melayani, saya belum pernah melihat jemaat kasih persembahan dengan jumlah 100.000. Jangan permalukan hamba-Mu ya Tuhan. Jangan sampai hamba-Mu berkata kepada tetangga, pinjam dulu 100. Nah, lalu waktu pendeta itu berdoa dengan suara yang terdengar, dan dia berkata, dengan iman hamba percaya bahwa esok hari ada jemaat Tuhan yang kasih persembahan 100, iya kan, 100.000. Sesudah selesai berdoa, esoknya pendeta ini melayani seperti biasanya. Setelah jemaat pulang karena sidang pengembalaan masih kecil, jadi semuanya masih dipegang oleh Pak Gembala. Jadi Pak Gembala hitung persembahan yang terkumpulkan. Tiba-tiba Pak Pendeta dan Pak Gembala ini berkata begini, haleluya, puji Tuhan. Kaget ibu rohani di pastor, Pak Pendeta sudah, haleluya, glory. Tuhan terima kasih buat jawaban doamu. Ada persembahan 100.000 yang masuk, katanya begitu. Setelah ibu rohani kaget mendengar seruan Pak Pendeta, ibu rohani masuk ke gereja dan kenapa Ana? Bapak lihat, puji Tuhan, Tuhan mendengar doaku. Kenapa? Saya kemarin berdoa minta Tuhan gerakan jemaat berikan persembahan 100.000. Ini ada persembahan 100.000 masuk. Ibu rohani masuk bilang begini, anak bodoh sekali, kita yang kasih 100.000. Jadi ternyata ibu rohani mendengar Pak Pendeta berdoa dengan suara yang keras memberikan uang 100.000. Jadi ibu rohani yang kasih 100.000. Amin, puji Tuhan. Nah, ilustrasi ini Bapak Ibu yang terkasih memberikan sebuah penjelasan kepada kita ya Bapak Ibu, bahwa terkadang kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan dengan suara yang keras. Amin. Cukup dalam hati saja. Amin. Karena pemeliharaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menceritakan segala keluh kesah kita, segala problema hidup kita, segala kesusahan kita. Cukup engkau duduk di kaki Tuhan, engkau cerita sama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Seperti pujian yang bilang begini, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Tuhan. Amin. Segala keluh kesah kita, segala kesusahan kita, segala kesulitan yang kita alami, kita hanya perlu cerita pada Tuhan. Dan satu yang saya ingin katakan sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum engkau menceritakan masalahmu di hadapan Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu tahu. Amin. Tapi Tuhan hanya ingin melihat kesetiaan kita. Tuhan hanya ingin melihat apakah betul kita percaya kepada Dia, apakah betul kita mengandalkan Dia di dalam segala hal. Amin. Terkadang Tuhan belum menjawab doa kita. Waktu kita berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Karena apa? Karena Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Amin. Tuhan ingin melihat apakah kita adalah orang-orang yang setia, yang percaya dan berharap kepadanya atau tidak. Apakah kita masih punya iman di hadapan Tuhan, atau sebaliknya iman kita sudah dibunuh atau dimatikan oleh kekhawatiran kita. Nah, masih firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan dengan seksama dari ayat 25 sampai ayat 34, ada satu poin, ada satu tema besar, tema utama yang saya bisa tarik dan saya bisa bagikan pada pagi hari ini, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan. Amin. Yesus menyampaikan sebuah khotbah. Dia mengangkat dua buah ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi yang diangkat tentang apa? Tentang burung-burung di udara. Kalau kita pilih Lukas pasal 12, ditulis dengan jelas, burung gagak saja Tuhan pelihara. Amin. Burung saja yang tidak meminta, kata firman Tuhan, Tuhan pelihara. Bukankah kita ini adalah anaknya? Amin. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang terkasih, apakah burung atau hewan yang lain mendapatkan status anak? Jawabannya tidak. Yang mendapatkan status atau predikat sebagai anak-anak Allah adalah saudara dan saya. Amin. Hanya kita lah yang mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Dan itu adalah alasan kenapa Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Amin. Itulah alasan kenapa Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Ada satu status yang tidak bisa diubah dalam hidup ini. Status siapa, saudara? Status anak. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak, atau yang masih muda ada yang punya orang tua. Sejelek-jelek apapun anak kita, dia tetap anak kita, tidak bisa diubah. Secerewet-cerewetnya mama kita, dia tetap mama kita. Amin. Segalak-galaknya papa kita, dia tetap orang tua kita. Amin. Nah, demikian pula juga dengan kita di dalam Tuhan, bahwa sejelek-jelek apapun kita, sebejat-bejat apapun kita, ketidaksetiaan kita pun juga sekalipun itu tidak dapat membatalkan status kita di hadapan Tuhan sebagai anak. Amin. Makanya di dalam pasal 7 di sana juga dikatakan di dalam ayat 7 sampai dengan ayat 11, di mana Yesus pun juga menyampaikan tentang hal pengampunan dosa. Yesus berkata bahwa sekali bapa mana yang anaknya meminta roti dikasih pula. Iya, coba kita lihat di dalam pasal 7, kita baca dari ayat 7 dan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka itu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya itu akan dibukakan. Perhatikan ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada
sebuah status yang tidak dapat diubah. Dan berikutnya saya melihat di dalam ayat 25 sampai ayat 34 pasal 6 ini, Bapak Ibu yang terkasih, alasan kenapa Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini karena kita ini melebihi ciptaan yang lain. Amin. Kita diciptakan segambaran serupa Allah, sedangkan ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan hanya cukup berfirman. Amin. Tapi kita manusia, firman Tuhan dengan jelas menuliskan sebelum Tuhan menciptakan kita manusia, Dia merancangkan sebuah desain terlebih dahulu. Dia berkata bahwa kita menciptakan manusia ini segambaran serupa kita. Dan tidak stop sampai di situ saja. Bayangkan, manusia itu dibentuk dengan tangannya sendiri. Artinya begini, tangan kita, kaki kita, sampai kepada organ di dalam tubuh kita sekalipun, itu Tuhan tahu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi begini, Bapak Ibu terkasih, Tuhan memberikan kehidupannya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Kenapa kita dikatakan makhluk yang hidup? Selain kita bernafas, selain kita bertumbuh, selain kita bergerak, selain kita bisa melakukan segala sesuatu, karena begini, karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Inilah yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Inilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kita memiliki keunikan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ada Roh Allah dalam hidup kita, dan ada gambar serta rupa Allah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat sebuah pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Bayangkan, Tuhan sudah lihat burung-burung di udara. Saya mau tanya, apa kelebihan kita dengan burung? Banyak. Mungkin kelebihan burung bisa terbang. Ya, kita bisa terbang juga. Kalau naik pesawat, iya kan? Ada yang bisa terbang pakai ilusi. Kalau ada yang bisa maju ke depan, dia bisa ditenggelam. Iya kan? Bayangkan Tuhan menuliskan bahwa pandanglah burung-burung di langit, ayat 26, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Saya mau tanya, burung bekerja tidak? Burung tidak bekerja, tetapi untuk dia makan, dia harus berusaha. Amin. Nah, firman Tuhan menuliskan bahwa burung saja diberi makan oleh Bapa di surga. Artinya begini, Tuhan menyediakan berkat-berkat, dan Tuhan menyediakan makanan yang ada di sekitar burung. Tinggal burung itu berusaha untuk bisa mengambil makanan itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita ini melebihi burung-burung itu. Artinya begini, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya di sekeliling kita. Amin. Tinggal bagaimana kita mengusahakannya. Kita usahakan ladang kita, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan dari situ. Mungkin kita bisa tanam biji coklat, kita tanam biji coklat dan kita bisa menuai berkat Tuhan dari tanaman coklat itu. Iya kan? Nah, Tuhan sudah memberikan sebuah anugerah yang berindah dalam hidup kita, yaitu ada berkat-berkatnya yang ada di sekeliling kita. Bagaimana caranya untuk kita mengusahakannya? Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan terbukti dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah engkau mengharapkan Tuhan memberkatimu kalau tanganmu sendiri engkau tinggal biarkan dia. Amin. Tuhan memang sudah memberkatimu, tetapi kalau tanganmu tidak bekerja, maka berkat itu akan membusuk. Contoh, waktu Tuhan memelihara bangsa Israel dengan mana? Tahu mana ya? Mana itu adalah makanan yang turun dari langit yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel untuk mereka berhijrah dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Tuhan menurunkan mana.
kali Tuhan menurunkan mana. Nah demikian pula juga dengan setiap kita. Setiap kali Tuhan memberkati kita, waktu engkau membuka mata pada pagi hari, Tuhan sudah menyediakan berkat di sekelilingmu. Tinggal bagaimana engkau mengusahakannya dengan kerajinan. Amin. Iya kan? Amin. Kalau engkau malas, maka itu bukan kesalahan Tuhan, itu kesalahanmu sendiri. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan. Firman Tuhan berkata, kalau si pemalas itu enggan untuk tidur sebentar lagi, kata Amsal, mengantuk sebentar lagi, dia enggan untuk bergerak, enggan untuk bekerja. Paulus berkata di dalam kitab Tesalonika bahwa orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Bagaimana kita mengharapkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita kalau bagian kita tidak lakukan? Berikutnya firman Tuhan berkata, selain burung di udara, firman Tuhan yang di dalam ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanai kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Amin. Bunga bakung didanai oleh Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya bagi setiap kita. Amin. Coba tengok pada rekan samping kiri kanan. Coba lihat dari mana duduk pegang-pegang. Ada yang pakai putih hitam, kalau Pak Gembala pakai dasi merah. Saya pikir mau mencari Pak Pendeta Gembala yang pakai dasi merah. Iya kan? Ada yang bunga-bunga, ada yang pakai batik. Bukankah itu adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Kalau kita bisa beli baju baru, ya kan? Kalau kita bisa beli segala yang kita inginkan, itu karena Tuhan yang sudah membuktikan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dan itu pun juga bukti dari kerajinanmu. Kalau engkau bekerja dan mengusahakan segala berkat Tuhan dalam hidupmu, saya percaya pemeliharaan Tuhan semakin terbukti dalam hidupmu. Amin. Engkau akan melihat berkat Tuhan dalam kehidupan. Dan saya melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa respon kita terhadap pemeliharaan Tuhan yang saya catat yang pertama itu adalah jangan khawatir. Waktu kau bekerja, jangan kekhawatiran. Waktu kau mengusahakan ladang, jangan kau mengusahakan itu karena ingat, aduh, sudah mau jatuh tempo ini cicilan. Jadi sekarang sebelum jatuh tempo cepat-cepat kita bekerja. Kalau masih jauh dari jatuh tempo, masih malas-malas di rumah. Tetapi kau bekerja karena memang kau yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya dalam kehidupanmu. Kekhawatiran itu perkara yang sia-sia, Bapak Ibu yang terkasih. Yesus berkata di dalam nas ini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta saja dari jalan hidupnya dengan kekhawatiran. Justru kekhawatiran itu yang membuat, yang akan merusakmu. Engkau akan berpikir terlalu jauh, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Engkau dikuasai oleh ketakutanmu sendiri, padahal belum terjadi. Karena kekhawatiran itu bukanlah sebuah realita, ya. Kekhawatiran itu masih ada di pikiran kita. Kita masih memikirkan dengan kecemasan. Aduh, jangan-jangan tidak makan kita hari ini, jangan-jangan ini, aduh, jangan-jangan ini. Jadi seperti orang gila sendiri. Orang yang hidup dikuasai kekhawatiran. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, dia tidak akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup.
Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Amin. Seperti lagu bilang begini, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilimpahkan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Tuhan tahu keperluan kita. Amin. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, apalagi Pak Gembala, kami sudah kenyang dengan pemeliharaan Tuhan. Saya pribadi kalau berkesaksian, ya Bapak Ibu terkasih, terkadang cara Tuhan memang tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Cara Tuhan memelihara itu selalu tepat pada waktunya. Meskipun terkadang Tuhan buat kita sibuk pada akhirnya, ya kan? Tetapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Saya pribadi seperti itu juga, Bapak Ibu terkasih. Sebagai seorang pemberita Injil, terkadang dalam seminggu itu tidak ada jadwal pelayanan. Tapi terkadang lagi tidur, WA masuk, bro bisa melayani tidak? Oh ya bisa, puji Tuhan. Tapi sibuk sendiri soalnya malam sebelum tidur, sibuk sendiri siapkan doa. Tapi puji Tuhan, itu bukti dari pemeliharaan Tuhan. Terkadang lagi doa, masuk ke samping mobil ini, ada berkatnya masuk, puji Tuhan, lagi berdoa. Iya kan? Nah, demikian pula juga dengan Bapak Ibu, saya percaya bahwa cara Tuhan memelihara kita itu berbeda-beda. Pernah tidak alami tiba-tiba proyek yang tidak disangka-sangka diberikan, dipercayakan pada kita, iya kan? Atau mungkin ada cara Tuhan yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan, karena memang Tuhan punya 1001 macam cara untuk memelihara kita. Amin. Begitu pun mungkin dengan Bapak Kepala, mungkin lagi berdoa dengan diberkati pastor, tiba-tiba pintu diketok. Mungkin ada sekarang beras, sekarang coklat, mungkin bisa dijual. Amin. Dulu saya pernah mendengar waktu masih SMA, jangan jadi pendeta, mau makan apa kan? Dulu begitu ya, bagaimana di pernah dengar itu? Mau makan apa kamu? Makan batu. Sampai hari ini saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah saya makan batu. Amin. Kalau makan ikan batu pernah, ya kan itu enak itu. Tapi makan batu tidak pernah, apalagi makan pasir. Ya mungkin ada orang kirim batu, kirim pasir, ya betul untuk dimakan untuk bangun gereja atau untuk bangun pastor. Itu bukti dari pemeliharaan Tuhan. Amin. Justru kami orang-orang yang hanya hamba-hamba Tuhan yang hanya berharap dari pemeliharaan Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan Pantai Kosta, ya Bapak Ibu terkasih, kita dididik untuk berharap saja sama Tuhan. Iya kan? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu yang diajarkan bagi kami. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, baik itu mungkin panggilan gembala, panggilan pemberita, ini Tuhan punya caranya masing-masing untuk memelihara kita. Amin. Saya mau tanya Pak Gembala, pernah makan batu Pak Gembala? Tidak pernah, iya kan? Ya mungkin kita bukan seperti orang kantoran yang punya gaji sebulan sudah bisa diprediksi berapa yang didapat. Ya kan mungkin ada UMR, ada yang di atas UMR. Ya kami tidak seperti itu. Tapi terbukti sudah Tuhan memelihara kita. Iya kan? Kayak Pak Gembala ini, coba lihat di gereja di depan pasar selalu mobil terbang. Haleluya. Jadi tadi waktu saya datang juga kami bergembala, bukan bayi, ya kan? Memang itu semuanya berkat Tuhan. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini pun juga Tuhan pelihara. Amin. Dengan caranya yang dahsyat, dengan caranya yang ajaib, asalkan kau rajin, iya kan? Asalkan kau bekerja keras,
saya percaya Tuhan pasti pelihara. Amin. Terus yang kedua, sasaran pertama yang jangan kita kuat. Dan yang kedua, firman Tuhan menuliskan bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan. Ayat 33 menuliskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kata carilah itu adalah kata kerja. Dalam bahasa Yunani memakai kata zeteipe. Kata kerja dalam bentuk jamak, present aktif imperatif, yang artinya begini. Yang pertama, sebuah perintah yang harus atau wajib dikerjakan. Yang kedua, sebuah perintah yang harus dilakukan terus-menerus setiap hari. Artinya begini, dalam hidup kita harus memprioritaskan Tuhan setiap hari. Amin. Waktu kau bangun pagi, jangan kau cari yang lain dulu, kau cari Tuhan dulu. Amin. Jam berapa kita bangun? Ada yang jam 4, saya biasanya bangun itu jam 3. Jam 3 bangun, saya biasanya berdoa di jam 3. Buat podcast itu biasanya jam 3 pagi saya bangun. Cari Tuhan dulu, mungkin ada di antara kita. Jam 4 kita bangun, jangan dulu babasa, jangan dulu. Iya kan? Kok gimana Bapak nanti waktunya babasa? Itu habis berdoa baru babasa, ya kan? Berdoa dulu, cari Tuhan dulu. Amin. Karena itu wajib dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan terus-menerus kita harus lakukan dalam hidup kita. Saya percaya orang yang melekat pada Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan. Amin. Bayangkan itu melekat pada Tuhan, nempel seperti perangko, ya kan? Kalau dilepas pasti ada sesuatu yang akan tersobek atau terjadi. Demikian pula juga dengan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melekat terus kepada Tuhan, melalui doa kita terus mengandalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ada berkatnya yang tak terduga yang akan diberikannya bagi setiap kita. Amin. Ya, kita andalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Bayangkan Daud saja, saudara tahu aja tahu di dalam kitab Mazmur dia pernah berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Amin. Sekarang sudah 7 kali memuji. Iya kan? Ya mungkin tidak harus 7 kali. Yang Tuhan minta adalah setiap waktu, setiap saat engkau harus melekat dan memuji serta menyembah Tuhan. Amin. Terus yang berikutnya saya mencatat yang ketiga adalah fokus pada Tuhan. Kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Kalau kau mau melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan izinkan kekhawatiran menguasai hidup. Yang kedua, prioritaskan Tuhan. Cari dulu Tuhan, baru lakukan yang lain. Dan yang ketiga, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Saya berdoa pemeliharaan Tuhan, janji ini terkenal dalam hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih ya, saya percaya firman Tuhan ini bukanlah tulisan mati. Tuhan itu setia kok. Dia tidak pernah mengingkari segala firman-Nya. Dia tidak pernah seperti kita manusia, kita berpercaya, kita berkata-kata, kita berjanji, terus kita lupa dengan segala janji kita. Tuhan kalau dia berjanji, dia pasti akan membenahi segala janji. Ya, setuju katakan amin. Dengan kepada samping kiri kanan, katakan jangan khawatir. Prioritaskan Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan, karena Tuhan. Amin. Ayat terakhir kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 firman Tuhan menuliskan apa di sana? Ibu gembala banyak yang ada baik pada ibu gembala. 1 Petrus 5 ayat 7 kita baca sama-sama. Ibu gembala akan naik. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Tentang ayat ini ya Bapak Ibu yang terkasih, serahkan kekhawatiran. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Mari ke
kekhawatiran itu manusiawi, tapi kita sebagai orang yang percaya kita harus tampil beda. Waktu kita khawatir, kita sepakat sama Tuhan. Amin. Di dalam doa, di dalam puasa, di dalam pujian dan penyembahan kita sepakat kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita bangun. Kita nyanyikan pujian segala perkaraku ku serahkan padamu. Kita bangkit berdiri.